hari Minggu teman-teman. Dimanapun kita berada, semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini Tuhan panggil kita untuk beribadah kepadanya. Lewat ibadah online ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Teman-teman, meski kita beraktivitas di rumah saja selama pandemi ini, tapi apa yang kita perbuat selalu Tuhan perhatikan. Jadi, untuk mengingatkan kita, yuk kita nyanyi lagu "Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat". Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mentalitas menyalakan. Supaya kita mengerti maksud firman Tuhan hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan menyanyikan "Bapakku datang padamu". Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo anak-anak praremaja di rumah. Apa kabar? Minggu ini kita ketemu lagi dalam persekutuan praremaja. Dan ayo kita belajar sedikit dari firman Tuhan
yang mengingatkan kita untuk tidak saling menyalahkan. Minggu ini kita akan belajar tentang mentalitas menyalahkan. Ayat yang diambil adalah dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ya, bacaan kita cukup panjang dan kita akan belajar bagaimana kita tidak menyalahkan orang lain. Seperti kita tahu dari sejak awal manusia diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa dan kecenderungan manusia adalah menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Kain juga menyalahkan Tuhan pada waktu dia membunuh Habil adiknya. Sampai masa sekarang ini, menyalahkan orang lain seakan-akan menjadi kebiasaan kita. Waktu kecil kita belajar berjalan dan kemudian tersandung meja, yang dipukul adalah mejanya. Mejanya nakal. Pada waktu ujian kita jelek, kita menyalahkan guru atau teman-teman atau bahan yang sulit. Atau pada saat pandemi ini kita menyalahkan wifi yang kurang baik, sambungan internet yang tidak baik. Padahal kita tidak maksimal dalam belajar. Matius 21 ayat 23 sampai 27 menceritakan imam-imam atau tua-tua Yahudi yang memberi pertanyaan jebakan untuk Tuhan Yesus. Mengapa mereka mau menjebak Tuhan Yesus? Karena pamor mereka turun drastis. Yesus banyak diikuti oleh orang karena dia begitu penuh kasih. Orang memuji dia dan Tuhan Yesus juga bermujizat. Dan orang-orang banyak menyanjung Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengikuti Tuhan Yesus daripada imam-imam kepala. Mereka menanyakan, imam-imam tersebut menanyakan, "Dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu?" kepada Yesus. "Siapa yang memberi kuasa kepadamu untuk bermujizat?" Kalau Yesus menjawab dari dirinya, dia akan terjebak karena tidak sah atau tidak kuat kuasa manusia.
Kalau Yesus menjawab dari Allah, dia pun akan terjebak karena dianggap menghujat Allah. Jadi, Yesus tidak menjawab, melainkan memberi pertanyaan balik. Bola panasnya dilemparkan kembali kepada si penanya. Yesus bertanya, "Dari mana baptisan Yohanes? Dari sorga atau manusia?" Ahli-ahli Taurat tersebut bingung karena mereka sebenarnya tidak tulus untuk bertanya pada awalnya. Dan mereka sendiri yang akhirnya terjebak. Mereka mencari cara untuk menyalahkan Yesus karena pamor mereka turun. Mereka terusik. Dan kita lihat di sini Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat hebat. Dia menanyakan kembali, menanggapinya sebegitu rupa sehingga kelihatannya seri. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus membongkar motivasi mereka. Menyalahkan orang lain sudah sangat umum terjadi pada masa Tuhan Yesus juga ternyata. Dan Tuhan Yesus mengerti setiap kecenderungan manusia berdosa. Nah, secara umum ada beberapa alasan mengapa kita menyalahkan orang lain. Yang pertama adalah bentuk pertahanan diri, defense mechanism. Karena kita takut, kita lemah, kita kewalahan, atau bahkan kita sebenarnya pengecut. Kita memindahkan perasaan itu kepada pihak lain sehingga kita tidak terlihat buruk. Diri kita masih terlihat sempurna. Di mata orang lain, kita tidak bersalah. Kita tidak sadar bahwa hidup tidak selalu sempurna dan apalagi manusia. Bentuk yang kedua adalah mengapa kita menyalahkan orang lain? Karena kita mau menyerang orang lain. Waktu kondisi kita terhimpit, kita menyerang orang lain, menyalahkan orang lain. Mengapa? Supaya kita rada enak. Kita merasa lebih nyaman. Ada sebuah ilustrasi yang lucu di mana seorang melanggar lampu lalu lintas. Pada waktu dia melanggar, kemudian keluar polisi dari pos polisi di seberang jalan dan disemprit. Pada waktu dia bertemu dengan polisi, polisi menanyakan kenapa lampu lalu lintas dilanggar, lampu merah. Lalu orang ini dengan spontan dia berkata, "Ya memang saya melanggar, tapi Bapak juga salah. Kenapa Bapak berdiri di pos polisi?" Ya. Jadi dia melemparkan kesalahan untuk menyerang orang lain supaya ada perasaan yang sama-sama salah. Memang saya salah, tapi juga Anda salah. Yang ketiga, mengapa kita menyalahkan orang lain adalah karena itu cara yang paling mudah daripada kita introspeksi diri. Seolah-olah pada waktu kita menyalahkan, mencari kambing hitam, kasusnya selesai dan solusinya tercapai. Kita udah tidak usah susah-susah untuk mencari kelemahan diri kita. Kita tidak usah berbenah diri. Yang keempat, mengapa kita menyalahkan orang lain? Adalah karena kita tidak bisa menerima kenyataan. Kita memasang standar yang tinggi, sehingga pada waktu kita gagal mencapainya, kita menyalahkan orang lain, kita menarik orang lain ke standar itu. Sampai akhirnya situasi tidak terkontrol dan kita akhirnya mengingkari realita itu sendiri. Nah, bagaimana seharusnya kita menjadi murid Kristus sehingga kita tidak terus menyalahkan orang lain? Sangat menarik dalam perikop yang kedua, Matius 21 ayat 28 sampai 32, adalah perumpamaan tentang dua anak. Anak yang pertama adalah anak yang kelihatannya saleh dan selalu berkata iya kepada bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukannya. Anak yang kedua adalah kelihatannya tidak saleh. Waktu bapaknya menyuruh, dia bilang tidak mau. Tetapi akhirnya dia berpikir dan melakukannya juga. Sebenarnya dua grup ini adalah grup yang kurang baik dua-duanya. Seharusnya grup yang ideal adalah grup yang berkata ya dan melakukannya langsung. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyebutkan grup yang ideal itu. Mengapa? Karena di mata Tuhan dan Tuhan Yesus tahu manusia selalu bergumul jatuh bangun. Dan
Tidak ada yang sempurna seperti grup yang ideal itu. Tetapi lebih mending grup yang kedua, yang waktu disuruh dia mengatakan tidak, tetapi dia introspeksi dan bertobat, akhirnya melakukan juga. Yang menjadi perbedaan adalah proses dari waktu disuruh menjadi melakukan. Kita terbayang pada waktu anak yang pertama disuruh dan berkata iya, dan kemudian dia berpikir ulang, dan dia berkata, susah banget perintah ayah. Saya nggak bisa, itu ayah yang salah kasih perintah, saya tidak bisa. Atau mungkin kondisinya susah begini, nggak mungkin saya bisa melakukan perintah ayah. Saya akhirnya nggak mau, saya mundur. Bedanya sama kelompok yang kedua adalah waktu dia berkata tidak, dia kemudian berpikir juga, dia berproses, dia berpikir, dia introspeksi, dan akhirnya dia bertobat dan melakukan apa perintah ayahnya. Yang menjadi perbedaan adalah kita mengerti kelemahan kita. Kita introspeksi, kita mempunyai waktu untuk mawas diri. Kita tidak selalu menyalahkan orang lain. Dan ada satu ulasan di dalam internet yang sangat baik. Saya akan bacakan. Memang paling mudah menyalahkan orang lain atau situasi jika terjadi suatu masalah. Padahal menurut penelitian di Harvard Business Review, bermain dalam permainan menyalahkan tidak akan pernah berhasil. Dalam penelitian itu, mereka menyalahkan orang lain atas kesalahannya yang kehilangan status, kurang mendapat pekerjaan, atau performa yang buruk dibandingkan orang-orang yang mengakui kesalahan mereka. Menyalahkan itu menular. Jika Anda menyalahkan orang lain atas apa yang Anda rasakan, Anda justru memberi kekuatan kepada mereka bahwa sebenarnya Anda bergantung kepada mereka. Padahal seharusnya tidak seorang pun bertanggung jawab atas takdir Anda. Kepercayaan diri Anda akan memancar di saat Anda tidak menggantungkan diri pada situasi dan orang lain. Jika Anda menyalahkan orang atau situasi, Anda justru berteriak pada dunia bahwa saya tidak memiliki kendali terhadap diri saya. Saya adalah korban terus. Orang lain di kehidupan lebih berkuasa dari saya, dan saya ini korbannya. Padahal seharusnya tak seorang pun bertanggung jawab atas kehidupan Anda. Teman-teman, jadilah nahkoda dari kapal yang Anda layari. Mulailah menerima tanggung jawab. Dengan begitu, Anda tidak perlu membagi pujian atas jerih payah yang dibutuhkan dalam mendapatkan pelajaran hidup. Dan Anda pun akan semakin percaya diri. Jadilah nahkoda pada kehidupan kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, introspeksilah, dan bertobatlah melakukan kehendak Bapa. Tetapi tidak hanya berhenti sampai situ. Biarkan Tuhan Yesus menjadi kepala nahkoda hidup kita, dan juga pemilik kapal kehidupan kita, sehingga kehidupan kita yang diubahkan dan tidak menyalahkan orang lain, yang selalu mau introspeksi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memancarkan kasih Kristus sehingga orang lain bisa melihat bukan saya tetapi Kristus di dalamku. Bukankah itu tujuan akhir hidup kita? Kita memuliakan Tuhan Yesus dan kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita mau merendahkan diri. Ada proses dalam terus kita meneliti diri kita sendiri. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang bertahta atas hidup kita. Menahkodai kapal kita dan menjadi pemilik atas kapal itu. Ayo para remaja, kita terus berjuang. Jangan menyalahkan pandemi. Pada waktu kesulitan dihadapi dalam masa pandemi ini, jangan menyalahkan situasi, tetapi mintalah Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, dan mulailah dari kita untuk menguasai diri kita sehingga kita mau maju dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain juga, jangan menyalahkan kondisi. Mulailah dengan apa yang ada, kita kembali berdiri, kita kembali melakukan apa yang bisa kita lakukan. Niscayalah waktu kita melangkah, Tuhan akan membukakan sedikit demi sedikit jalan di depan. Daripada kita menyalahkan orang lain,
kita berhenti di tempat. Mari kita bersama-sama maju bersama Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi murid yang senantiasa duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Kristus menjadi semakin besar, kita menjadi semakin kecil. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita, dengan menyanyikan "Bawa persembahanmu pada rumah Tuhan". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan. Oke. Selamat sore ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang kau berikan. Kami bisa kebaktian walaupun online ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan berdoa untuk persembahan. Kiranya Engkau terima, kiranya Engkau berkati, dan dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, hari ini ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah, mari kita bernyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar.